Sayang, kamu membawaku ke tempat yang begitu jauh hari ini. Ini untuk merayakan ulang tahunku. Iya, suamiku. Hari ini, aku ingin memberimu hadiah ulang tahun yang istimewa ya. Hadiah. Bukan kamu hamil? Bagus sekali. Ini adalah hadiah ulang tahun yang kau berikan padaku ya. Tentu saja bukan. Tidak. Aku ingin memberikanmu hadiah. Ini dia. Kau bersembunyi bodoh di dalam minuman. Mengapa? Karena hanya kamu yang mati. Hanya kelompok musik militer kamu yang bisa jatuh ke tanganku. Hanya dengar, saya adalah ayah dari anak ini. Militer musik grup meskipun kamu tidak merebutnya. Aku juga akan memberikannya padanya. Maafkan saya. Dengar suara, ayah anak yang berbahaya itu bukan kamu. Si Menxing tenang. Jinle Group masih memiliki aula hiburan. Aku akan merawatmu dengan baik. Tenanglah dan lanjutkan perjalananmu. Saudara metode. Seorang yang tidak berdaya seperti udang lemah. Juga tidak melawan saya. Hahaha. Hujan berhenti, demi hubungan kita sebagai suami istri. Aku mohon, tolong biarkan aku pergi. Jadi masalah polisi yang sakit itu sedikit sepele bagi kalian. Lagi pula kamu juga akan matikan. Jadi saya akan jujur padamu. Sebenarnya penyakit ibumu. Selalu karena aku yang memberi racun. Hahaha, hanya dengan cara ini. Aku rasa kamu sudah bergabung dengan kelompok hari ini. Hahaha, Wu Yundian. Ahahaha. Hahaha. Hahaha. Itu sudah menjadi milik kita, haha. Tidak akan terlewat beberapa hari. Saya akan mengadakan pertemuan untuk mengumumkan berita kematiannya. 4. Membangun keluarga mereka dari barat. Triliunan dana bersedia untuk bergabung. Masuk ke organisasi. Kami mencari perlindungan dari para kaisar darah. Ingatlah, Tuan, saudaramu mengalami masalah. Wei Jin. Saya harus kembali ke negara saya. Saya tidak menyangka malam ini akan datang begitu tiba-tiba. Kemarin adalah hari ulang tahun seumur hidupnya. Dia menghilang selama sehari penuh. Saya awalnya mengira dia sedang menyiapkan kejutan untukku. Tapi setelah saya susah payah menemukan tempat ini, saya tidak menyangka dia akan begitu. Seandainya aku datang ke sini lebih awal, mungkin dia tidak akan mengalami masalah. Nona Wu benar-benar sangat mencintai Tuan Xiao. Sayang sekali Pak Xiao mengalami kecelakaan ini. Apakah hidupku akan berakhir di sini? Tuan Xiao sebelumnya selalu mengeluh kepada kami. Dia mengatakan bahwa mengelola grup musik militer membuatnya kehabisan tenaga. Dia sangat tertekan, tapi tidak ada dari kita yang menyangka. Dia bahkan memilih untuk melepaskan perasaanku karena hal itu. Tidak disangka, muda dan berbakat, Tuan Xiao.
Ternyata dia memikul tekanan yang begitu besar di baliknya. Para pejuang mengorbankan segalanya dalam pertempuran. Apakah kamu benar-benar akan bunuh diri? Lei Ge, saya parkir ya. Aku bilang sama kamu ya, hari ini ulang tahunku. Yuting bilang begitu, harus memberi saya hadiah. Saya rasa dia pasti hamil. Baiklah, tidak usah dibicarakan lagi. Aku akan merayakan ulang tahunmu. Aku tidak percaya. Wilayahku tidak mungkin bunuh diri. Tidak bisa. Ada apa denganmu? Saya ingin. Mungkin lebih pelan sedikit. Tidak mungkin. Tadi malam kami melihat dengan mata kepala sendiri, dia terjebak dalam api. Dia tidak mungkin masih hidup. Tapi kemudian di lokasi juga tidak ditemukan mayat. Bagaimana jika Xiao Tingseng benar-benar masih hidup? Tapi jika saya tidak melakukan semua ini, bukankah itu justru akan mengungkapkan segalanya? Setelah kebakaran semalam, terjadi juga ledakan gas di lokasi kejadian. Dia tentu saja membuat kita pergi. Kamu hanya melihat hal-hal yang tidak jelas saja. Sekarang adalah urusan partai yang mendesak. Segera mengadakan pertemuan negara. Mengambil alih kelompok musik militer. Kuat dipegang di tangan mereka sendiri. Tuhan yang ditakdirkan. Tiansheng Tiansheng. Tiansheng MA. Aku akan membawamu untuk mencari Tiansheng. Bagaimana? Baiklah. Langit itu di mana ya? Di mana langit? Ah. Kamu mau ngapain sih? Kamu kan bilang mau membawaku mencari Qiusheng haha. Mencari Tiansheng tidak salah. Aku memang mau membawamu, bodoh, untuk mencari Xiao Tingseng. Kau tenang saja, sebentar lagi kita akan bertemu. Kau jahat. Aku tidak akan ikut denganmu. Kamu pergi saja. MA, aku ini menantumu yang tercinta loh. Bagaimana mungkin aku menjadi orang jahat? 4 kata ada perlakuan. Selama ada satu anak bodoh seperti Xiao Tingseng berkumpul. Hanya kamu, keluarga Xiao. Orang yang sekarat mengurangi pengemis. Semua harta milik keluarga Xiao adalah milikku. Ah. Hahaha. Seorang bodoh mati terbakar karena minum air sendiri. Meskipun suatu hari nanti ada yang menemukannya. Biro penyelidikan juga tidak akan menyelidiki kita. Yuting. Itu benar-benar trik yang hebat. Saya hanya perlu sedikit menggunakan trik. Tidak ada yang bisa menandingi peliharaan rumah ini haha. Aku melihatnya. Dia kembali. Ini adalah Xiao Tingseng. Dia sudah kembali. Cukup, tidak ada yang namanya si tenang. Meskipun dia kembali, lalu apa? Aku bisa membunuhnya sekali, jadi aku bisa membunuhnya lagi. Biarkan pejuang tua itu hidup 2 hari lagi. Saat kita menguasai grup di konferensi Guangdong nanti, baru bisa mengurus Tuan Pendekar. Ingat Tuan, ini adalah Simen King, dan juga putra angkat Wu Yuqin, Liang. Keduanya sekarang adalah eksekutif senior di grup militer. Dan sebelumnya sangat disayangi oleh adik Anda. Kepercayaan yang ditingkatkan oleh sekolah. Kali ini mungkin benar-benar diperlakukan seperti ini terhadap senjata. Sekarang tampaknya. Tubuh. Yan Sheng pada awalnya juga pasti telah dibohongi oleh kedua orang ini. Diam-diam mengirim orang untuk mengawasi villa keluarga Qiao. Sekali saja ibuku dalam bahaya jiwa. Segera bertindak untuk menyelamatkan. Itu adalah Yang.
Jika nenek itu kembali disakiti, kita harus turun tangan menunggu. Tidak ada pilihan lain. Jangan lupa. Tersenyum seolah musuh yang dilahirkan dari langit. Hidup dan mati belum pasti. Wu Wei menyelidiki untuk mengakhiri semua ini. Barulah bisa mengenal Anda. Saudaraku, apakah kau masih hidup? Jika kamu benar-benar sudah mati, dan semua yang berhubungan dengan mereka, aku pasti akan menguburkan sekumpulan pria brengsek ini bersamamu. Kelompok marching bandmu, aku juga tidak akan membiarkan mereka mengambilnya. Menuju jalan besar para pemegang saham di masa depan, saya akan memberikan mereka kejutan. Para hadirin, beberapa hari yang lalu, Direktur Xiao tiba-tiba bunuh diri, menyebabkan grup militer kami kehilangan pemimpin, terjebak dalam kebingungan besar. Sebagaimana dikatakan, negara tidak bisa tanpa militer dalam satu hari. Kelompok tidak dapat sehari tanpa pemimpin. Kini di tengah krisis hidup dan mati ini, saya mengusulkan Nona Wu, istri Presiden Xiao, sebagai CEO baru grup. Presiden. Benar. Presiden baru diangkat dalam situasi yang sulit, dan Nona Wu adalah pewaris dari Tuan Xiao. Sekarang dia juga hamil anak dari keluarga Xiao. Ini masuk akal secara emosional maupun logis. Presiden Junwei. Seharusnya adalah Nona Wu yang menjabat. Mari kita ucapkan selamat kepada Nona Wu yang menjabat sebagai Presiden Angkatan Bersenjata. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Kalau begitu, saya akan mengambil alih beban musik militer. Mewujudkan harapan yang tertinggal, membawa grup menuju kejayaan. Selanjutnya, sebagai presiden baru grup Junwei, saya akan mengumumkan keputusan pertama saya, mengangkat manajer departemen penjualan, 11 menking untuk grup Junwei, direktur keuangan, mengelola semua urusan keuangan grup. Tuan Wu, Anda datang untuk menerima presiden. Kami tidak punya banyak yang bisa dibicarakan. Namun, posisi direktur keuangan bukanlah hal yang sepele. Kemampuan si Menxing mungkin tidak memenuhi syarat untuk posisi tersebut. Biarkan 11 menking menjabat sebagai direktur keuangan grup Junwei. Itu maksud saya. Saya adalah presiden direktur. Apa kamu tidak memiliki hak untuk menggunakan orang-orang ini? Meskipun Tuan Xiao sudah pergi, Nona Wu, tapi di grup industri militer, belum saatnya kamu mengatur segalanya. Siapa yang tidak tahu tentang si Menxing ini? Dia hanya mengandalkan hubungan baik dengan Direktur Xiao. Baru bisa duduk di posisi manajer departemen penjualan. Selama bertahun-tahun ini, timnya selalu mengalami perubahan dalam hasil. Seseorang yang berkualitas biasa seperti ini, apa kemampuan dan prestasinya sehingga dia bisa menjadi bagian dari grup industri militer kita? Direktur keuangan. Iya, biarkan dia duduk di posisi ini. Bisakah dia menghitung dengan benar? Tidak bisa menghitung dengan benar itu bukan yang terpenting. Hanya takut ada beberapa orang yang memiliki niat buruk. Sepertinya wakil direktur yang sangat tidak suka padaku. Benar, aku memang tidak suka padamu. Kalau bukan karena Xiao Zong merasa kasihan padamu tahun lalu, kamu bisa masuk ke pintu industri ini tidak? Sekarang mungkin tidak tahu di mana menemani wanita kaya itu. Hahaha hei. Jangan bilang, pintu baru kita ini memang ada sedikit pesonanya. Kalau saya tidak hidup. Hahaha aku juga tergoda. Hahaha. Kalian teruskan saja. Saya datang. Saya di sini, teman-teman. Tadi saya menerima. Siapa yang setuju? Siapa yang menentang? Saya setuju. Saya setuju. Karena tidak ada yang memiliki pendapat berbeda, maka saya umumkan tentang Simon King, penunjukan sebagai direktur keuangan grup musik militer. Justru saya menolak. Saya menentang keputusan Direktur Xiao ini. Apakah ini tidak membuat mata saya kabur? Ini, apakah saya sedang melihat hantu di Beijing yang besar ini? Lihat hantu, lihat hantu. Pasti kalian yang mengumpulkan anjing berbisa dan membuat Xiao Zong marah. Dia kembali. Kembali, sayang.
Aku sudah kembali. Bagaimana mungkin? Dia dibakar hidup-hidup oleh kami. Bagaimana mungkin dia muncul di sini tanpa cedera sama sekali? Sayang, aku sangat merindukanmu. Pergi, kau tidak menginginkanku lagi. Bukankah kamu bilang yang paling kamu cintai adalah aku? Bagaimana sekarang melihatku begitu garang? Apa mungkin kamu telah melakukan sesuatu yang tidak baik padaku? Bahkan jika Xiao Tiansheng masih hidup, Juga pasti terluka parah. Tidak mungkin seperti dia. Dia pasti seorang penipu. tunggu, itu juga bukan dia yang bilang. Siapa sebenarnya kamu? Sosok asli Xiao sudah mati. Katakan apa masalahmu? Begitu yakin. Adalah membunuhnya. Kamu mau apa? Saya beritahu kamu. Ini adalah kelompok musik militer. Kalau berani berbuat sembarangan di sini, negara kita sangat parah. Dia punya bayangan. Dia adalah manusia. Apakah benar saudara itu kembali hidup? Tidak mungkin orang ini. Dia paling-paling hanya mirip dengan Tisheng. Memiliki wajah yang mirip. Tatapan dan aura dirinya sama sekali berbeda dengan Tisheng. Aku sepertinya memiliki pesona yang lembut dan menenangkan seperti giok. Memberikan perasaan seolah tidak merasakan angin musim semi. Dan sifat orang ini terlalu cerdas. Seperti pedang tua yang berkarat. Ada yang tidak berani menatap langsung pada pelanggaran itu. Aku ingin tahu apa lagi yang ingin kau katakan. Kita pertama kali bertemu di perpustakaan sekolah. Pengakuan cinta terjadi di lapangan sekolah. Pada malam hari ke-33 setelah pertama kali bergandeng tangan, pukul 8.20. Pertengkaran pertama kita, itu terjadi di pesawat kami menuju Maladewa. Karena saya lupa membawa tabir surya milikmu. Aku ingat semua tentang kita. Bisa pergi melakukan itu. Bagaimana dia bisa tahu semuanya? Sakit hati. Saudaraku yang bodoh. Untunglah dulu kamu suka berbagi dengan saya. Kalau tidak, hari ini kakak bisa saja ketahuan. Dia tahu semuanya bagaimana. Apakah dia benar-benar adalah Tuan Xiao? Jadi, semua orang sekarang tidak meragukan identitas saya. Maka saya ingin posisi presiden grup musik militer. Seharusnya masih milik saya. Itu sudah pasti. Karena CEO Xiao sudah kembali. Segala hal di dalam grup itu seharusnya kembali ke jalur yang benar. Baiklah, jika begitu. Kamu tidak perlu khawatir tentang urusan grup, sayang. Baiklah, pulanglah dengan tenang ke balkon. Mengenai kamu yang menjabat sebagai direktur keuangan. Jika tidak ada keberatan dari semua orang, maka hari ini rapat pemegang saham telah tiba. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan. Baru saja semua WeChat. Sistem penyelidikan bisa menemukan semuanya. Tidak bisa membuktikan bahwa kamu pasti adalah bocah itu. Jika kau ingin kami mengakui bahwa kau tahu, satu tantangan yang harus kamu lewati. Apa maksudmu? Ini adalah anjing kecil yang diadopsi bernama Hentikan Serigala. Saya memberitahumu bahwa saya pernah pergi berlibur ke luar negeri setahun yang lalu. Tidak lama lagi mereka akan kembali berdua. Begitu mendengarkan anjing serigala itu lagi. Apakah kedua anjing serigala ini terlihat begitu garang? Kedua anjing serigala ini bukanlah makhluk yang baik atau jahat. Dengar-dengar ada sekali waktu, Junius Rival in Spirit ingin mengirim orang untuk menyerang efeknya. Hasilnya masih belum mendekati efek. Kecuali kedua anjing serigala ini menusuk pecahan itu. Sangat menakutkan. Kecil, kamu bilang kamu adalah Tuan Xiao. Jadi, kedua kawanan serigala ini pasti mengenalmu, kan? Hanya dia yang mendekati kawanan serigala. Dan selamat tanpa cedera. Kau bilang kau adalah dia. Kecuali jika kamu melihat kedua kawanan serigala ini berdekatan. Dengan cara ini, kamu bisa membuktikan identitasmu. Kontak dekat. Bercanda, kan? Pikirkan dengan baik betapa ganasnya ini. Kontak intim. Mencium semua makhluk. Semua makhluk adalah raja. Tidak perlu sekejam ini hanya karena ketidaksengajaan, kan? Ini terlalu berbahaya. Dia memang benar-benar Xiao Zong. Bagaimana seharusnya kita benar-benar Xiao Zong? Jika dia benar-benar anjing serigala, dia tentu tidak akan menyakiti dirinya. Juga tidak ada yang namanya Shanxi. Jika benar-benar terjadi sesuatu, itu justru membuktikan bahwa identitasnya adalah palsu. Muda yang menyamar sebagai Tuan Xiao. Nak, aku sarankan kamu kembalikan. Adalah seorang detektif yang tidak tahu malu yang mengaku menyamar sebagai orang lain.
Maksimal, kelompok industri militer hanya memberikanmu sedikit hal kecil. Misalnya hukuman seperti mematahkan kakimu. Jika bersikeras tanpa mendengarkan hati, maka akan merugi tanpa mendapatkan apa-apa. Identitas saya tentu saja yang sebenarnya. Kalian ingin bertemu dengan baik. Aku janji akan segera bangkit. Tuan ini bukan main-main. Kau sebaiknya istirahat saja. Tentu saja tidak berani. Ada 3 pemikiran yang berkelanjutannya. Baiklah, jika kamu ingin mati. Anjing dewasa, kita keluar dan tutup pintu. Lepaskan anjing serigala. Ini adalah aku, tidak peduli siapa kamu. Selama aku bisa menyampaikanmu melalui mulut serigala, tentara tetaplah saya. Anjing serigala begitu bersemangat. Sepertinya di dalam memang ada penipu. Makhluk yang tidak tahu hidup dan mati. Berani-beraninya menipu di depan grup Junyue. Tidak akan ada yang mati, kan? Nona Wu, bagaimana kalau kamu menolongnya? Kamu sepertinya sangat takut mati. Kenapa kamu mengenalnya? Atau apakah kamu yang menyuruhnya menyamar sebagai CEO Xiao? Haha, Anda bercanda? Bagaimana mungkin saya bisa menemukan orang yang menyamar sebagai Presiden Xiao? Saya hanya merasa dia sangat mirip dengan Tuan Xiao. Kalau bisa mengembalikan Tuan Xiao, itu pasti akan menjadi kabar baik yang sangat besar bagi perkembangan grup. Sialan, maksudmu keberadaanku. Bagi Jinyu Group, itu bukanlah hal yang baik. Apakah kalian juga berpikir begitu? Saya memperingatkanmu. Xiao Tingseng sudah mati. Kedepannya, di grup industri militer hanya akan ada 1 presiden. Itu adalah saya, Wu Yuting. Jika ada niat yang tidak tulus, dia. Ini adalah pertandingan berikutnya. Akhirnya, kelompok Cheerful sudah menjadi milikku. Dua bocah kecil ini, sepertinya sudah lama mereka tidak bertemu denganku. Jadi setelah beberapa saat, untungnya aku mengenalnya. Bagaimana kedua idiot ini bisa tahu? Anjing serigala ini dulu adalah yang saya kirimkan. Gugu Tangsen. Mereka tentu akan mengenali saya. Tidak mungkin. Kamu benar-benar tidak mungkin. Kamu pasti tidak mungkin menjadi si kecil itu. Tapi anjing serigala sudah mengenali tuannya. Anak muda, jangan kira aku tidak tahu. Kamu pasti menggunakan beberapa cara untuk membingungkan anjing serigala itu. Jika tidak demikian, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi begitu patuh? Bahkan jika Tuan Xiao ada di sana saat itu, juga belum pernah melihat mereka seperti ini. Jadi saya menduga kamu memberi obat pada anjing serigala, membuat mereka menjadi seperti ini. Jika tebakanku tidak salah. Sekarang siapapun yang lewat. Anak ini benar-benar hebat juga. Karena kamu begitu pandai dalam menyimpulkan. Kalau begitu, aku akan bekerja sama denganmu. Kamu, jangan sembarangan bicara ya. Saya tidak pernah memberi dia obat. Saya kenal dia. Kau lihat, aku sudah lama mengenalnya. Dia panik, ternyata tebakanku benar. Saya benar-benar orang berbakat. Nonamu secara diam-diam memberi obat pada anjing serigala. Bertujuan untuk membingungkan penilaian kita. Kita tidak boleh terjebak dalam tipuannya. Saya bersedia menjadi kelinci percobaan. Mengungkap konspirasi sampah ini. Apakah akan ada bahaya? Tenang saja, kecuali dia benar-benar santai. Hanya anjing serigala yang tidak akan menyerangnya dan hanya menyerang orang lain. Tetapi ini sama sekali tidak mungkin. Jadi dia hanya bisa meracuni anjing serigala. Dan aku. Tidak mungkin ada masalah. Kau tidak menyadari bahwa dia sudah kehilangan kendali. Jadi, hati-hati ya. Penipu. Kau tunggu saja untuk terbongkar. Mama jangan pergi ke sana ya. Anak, kau memang takut. Hahaha.
Anjing serigala tidak menyerang saya. Penilaian saya benar. Semua orang lihat tidak. Saya tidak salah. Kalian lihat tidak? Saya tidak salah berkata. Anjing serigala memang tidak memelihara si Man King. Sepertinya apa yang dia katakan itu benar. Sangat mungkin, jika mengikuti sifat anjing serigala yang dulu. Takutnya dia sudah penuh luka di sekujur tubuhnya. Anak muda, apalagi yang ingin kau katakan? Kau sepertinya sangat bangga ya. Aku telah membongkar konspirasi dangkal dan rendahmu. Apa aku tidak seharusnya merasa bangga? Haha, ya ampun. Sekarang anjing serigala tidak menyerang saya cukup untuk membuktikan kamu hanya seorang penipu. Benar, sekarang fakta sudah terungkap. Hati-hati, kata-katamu seperti kebohongan. Juga tidak bisa membalikan hitam dan putih pengawal. Usir penipu ini dari sini. Setelah orang ini pergi, pertandingan seni bela diri di pengadilan tetap jalankan seperti biasa. Bocah, kamu tertawa apa? Aku tertawa, tapi bagaimana kamu bisa begitu yakin tentang anjing serigala itu? Dia tidak akan menyerangmu lagi. Aku akan pergi, kamu biarkan dia menggigitku ya. Hahaha, ayo biarkan dia menggigitku. Hahaha, kamu biarkan dia menggigitku ya. Ah. Ah. Aku Xiao Ting Sheng, Presiden Grup Musik Militer. Siapa yang berani meragukan identitasku? Selamat datang kembali, Xiao Du. Selamat datang kembali, Xiao Du. Apa alasannya? Apa alasannya? Ibu, saya sudah kembali. Gaya dan penampilan orang ini jelas bukan tipe tubuh kecil. Tapi dia sebenarnya siapa? Mengapa anjing serigala mengenalnya? Tidak bisa. Aku harus mencari cara lain. Harus melarikan diri dari latar belakangnya. Kak, aku sudah menemukan cinta sejati. Dia bernama Wu Yuting. Kapan kamu kembali ke tanah air? Nanti aku akan membawanya untuk bertemu denganmu ya. Tidak usah dibahas lagi, saya tutup telepon dulu. Apakah ini benar-benar cinta sejatimu? Dengar-dengar saat tubuhmu belum ditemukan. Jadi terburu-buru mengumumkan berita kematian untuk merebut kekuasaan. Bahkan membencimu karena memperlakukanku seperti ini. Peristiwa pembakaran tanpa batas. Ada hubungannya dengan suami. Sayangku, aku sangat merindukanmu. Ah, benar begitu. Hari ini, kau sangat enggan mengakui identitasku. Wenci, orang tentu harus berhati-hati dalam hal suami. Kalau tidak, sembarangan ada orang yang muncul mengaku sebagai kamu. Saya hanya percaya jika itu kan jadi kacau balau. Aku tahu kau sedang emosional. Kuna. Sapi. Tenang saja. Aku akan baik-baik saja. Mengganti rugi untukmu. Sayang, apakah kamu masih ingat apa yang terjadi malam itu di tepi danau? Sepertinya saya tidak ingat dengan jelas. Bisakah kamu mengingatkan saya? Bagaimana saya bisa mengingatkanmu? Malam itu hanya ada kamu seorang di tepi danau.
Ketika kami tiba, gubuk kayu itu sudah terbakar. Ternyata dia hanya bunga palsu. Dia sama sekali tidak tahu tentang kejadian hari itu. Saya tidak tahu siapa kamu. Juga tidak tahu rahasia apa yang kamu miliki. Tapi kamu harus mengerti. Buddha adalah tokoh utama dari kelompok Lao Junyu milik Xiao Jingsheng. Segala sesuatu dari keluarga Xiao hanya bisa tidur denganmu. Jangan kira kamu memiliki wajah Xiao Tingsheng. Tidak berarti bisa merebut dariku. Pembantaian keluarga Xiao. Berkali-kali memanggil suami. Sangat mudah untuk dikatakan. Kamu mau ngapain sih? Kalau sudah dipanggil suami, kalau begitu, bawa sedikit urusan kakek suami ya. Ah, jangan sembarangan. Ini adalah keluarga Xiao. Saya adalah pemilik keluarga Xiao. Suamimu ada di sini. Orang yang mengumpulkan disebut keributan. Aku tidak peduli apakah kamu benar-benar begitu atau tidak. Saya belum siap sekarang. Malam ini, tidurlah sendiri saja. Namun Kentang mengikuti saya. Lihat siapa yang dia temui dan rekam suaranya. Silakan terima. Aku jauh dari hati yang tulus. Jangan. Ah, Aku masih ingin bertemu dengan yang seperti itu. jangan teriak lagi. Pikirkan tentang penipu itu yang hari ini sudah tenang. Menghancurkan rencana kami. Kita harus bagaimana menghadapinya. Sialan. Awalnya aku pikir bisa menghabisi sampah si Xiaoting. Maka bisa dengan lancar mengambil alih grup Junlei. Siapa yang tahu tiba-tiba muncul bajingan seperti ini. Sekarang membicarakan ini sudah terlambat. Karena semuanya sudah terjadi. Mari kita bersiap-siap. Jadi menurut pandanganku, anak itu hanya ingin meminta untuk disembelih. Siapa yang membuat kita bisa dengan lancar mengungkap kebenaran barang palsunya? Anak itu tidak akan bisa menimbulkan masalah. Saya sudah memiliki strategi. Apa yang harus dibuka? Ini adalah rambut dari penipu itu. Selama kita memiliki rambut ini, lakukan tes DNA dengan Ibu Xiao Tingsheng. Pasti bisa membongkar identitasnya. 3 hari kemudian, kita bisa berpura-pura mengadakan sebuah acara kembali untuknya. Saat itu, dia menguasai bahasa Inggris dengan baik. Kamu melakukan semua ini. Apa sebenarnya artinya? Tentu saja merayakan kembalinya kamu, sayang. Ya, Tuan, saya sudah datang. hari ini datang ke sini. Semua adalah tokoh-tokoh terkemuka di dunia bisnis Haicheng. Semua datang untuk menyaksikan perusahaan terbesar di Haicheng. Kembalinya Presiden Grup Jingyue. Kali ini, Tuan Xiao dapat kembali dengan selamat. Akhirnya, dunia bisnis di Haicheng memiliki pemimpin yang kuat lagi. Kembali sudah baik, kembali sudah baik. Ayo kita semua bersulang bersama. Kepala Xiao datang. Ah, selamat kepada kalian semua. Mari bersulang. Para anggota keluarga, hari ini saya mengundang kalian ke sini.
Selain dari pesta penyambutan kembali, saya masih memiliki satu hal, yaitu menikah. Nona Wu, kamu tidak bermaksud mengumumkan bahwa kamu hamil, kan? Kami semua tahu tentang hal ini kok. Menurut pendapatku, tentu saja bukan masalah ini. Mungkin dia ingin mengumumkan tentang kehamilan kembar. Hahaha, tentu saja bukan itu. Saya ingin mengumumkan sesuatu. Ini berkaitan dengan Junyue. Ini menyangkut kita berdua. Berkaitan dengan dunia bisnis Haicheng. Sedikit saja kelalaian. Tempat duduk dan dunia bisnis Haicheng. Jangan sampai terjerumus dalam bencana yang tak terhindarkan. Nona Wu, apakah yang kamu katakan itu benar? Apa yang terjadi sampai sempat serius seperti ini? Dapat membuat kita terjerumus ke dalam kebinasaan abadi. Iya. Kita Haicheng memiliki 18 perusahaan terdaftar dalam daftar 500 besar dunia. Jumlah perusahaan kecil dan menengah tidak terhitung banyaknya. Kekuatan finansial yang sangat kuat. Kekayaan totalnya setara dengan kekuatan negara. Di seluruh gedung, yang bisa mengancam kekuatan bisnis di Haicheng. Hanya sedikit sekali. Nona Wu, apa yang kamu katakan sekarang agak berlebihan, bukan? Kamu benar. Dengan kekuatan kalian semua digabungkan. Ancaman dari orang dan kekuatan eksternal terhadap kita hanya sedikit sekali. Namun krisis ini, jika itu berasal dari daratan. Dari dalam, apa maksudnya? Presiden grup militer terbesar di Haicheng, Junyue Group. Setiap gerakan, setiap keputusan memiliki dampak besar bagi seluruh dunia bisnis Haicheng. Hingga dunia bisnis gedung itu akan memiliki dampak yang signifikan. Jika posisi ini disalahgunakan oleh orang yang berniat jahat, kalian pikir apa yang akan terjadi? Jika Presiden Jun Yue digantikan oleh orang lain, dengan kekayaan dan kekuasaannya, ingin menjatuhkan kita, maka kita tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Iya, jika hal ini benar-benar terjadi, itu benar-benar sangat menakutkan. Kami akan terjebak dalam tempat yang tidak bisa kembali lagi Tapi ingin Mao Ming menggantikan posisi Junyu Xiao. Ini terlalu tidak masuk akal. Iya sih. Dan sekarang, Tuan Xiao duduk dengan tenang di sini. Bagaimana mungkin bisa dirampok? Tunggu sebentar. Nona Wu, apakah kamu sekarang ingin mengatakan ini? Benar. Saya ingin memberitahu semua orang bahwa orang di depan ini sama sekali bukan Xiao Tingsheng. Ini, bagaimana mungkin? Apa yang terjadi ini? Beberapa hari yang lalu di rapat pemegang saham grup Junyu, bukankah identitas sang direktur muda sudah terbukti? Iya, Nona Wu, tuduhan seperti ini bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Dia hanyalah seorang penipu. Sejak awal saya tidak pernah percaya pada gadis itu. Mengenai hari itu di grup, pasti ada sesuatu yang kamu lakukan untuk membingungkan anjingku. Kamu pikir kami semua akan tertipu olehmu. Beberapa hari ini saya sengaja menyelidiki sistemmu. Silakan lihat semuanya. Bandar udaranya cukup bagus. Setelah beberapa hari penyelidikan, saya menemukan orang ini terbang dengan penerbangan internasional seminggu yang lalu. Dari Bandara Kyoto, gedung imigrasi. Dan hari itu adalah hari kedua terjadinya masalah dalam hidupku. Kau penipu api. Kalau begitu, tolong beritahu aku. Kau benar-benar panik seumur hidupmu. Mengapa malam sebelumnya masih di Haicheng? Keesokan harinya langsung dari Bandara Kyoto. Sebuah penerbangan internasional mendarat. Tentu saja. Sudah selesai bicara. Tentu saja tidak ada orang ini. Menurut perkiraanku, orang ini seharusnya dia dipengaruhi oleh kekuatan modal asing. Berniat untuk menyamar sebagai presiden grup Junyue. Dengan tujuan untuk merusak dunia bisnis Haicheng, bahkan gedung itu. Jika apa yang dikatakan Nona Wu itu benar, maka sekelompok orang asing ini sangat menjijikan. Orang asing memang sangat dibenci. Tapi anjing-anjing pengikut yang mengabdi padanya itu lebih menjijikan lagi. Anak muda, apakah kau masih ada yang ingin kau katakan? Jika masalah ini tidak dijelaskan dengan jelas, kau pasti tidak akan bisa keluar dari sini. Benar sekali. Hari ini kamu harus memberi kami penjelasan. Memberikan penjelasan padamu. Memberikan penjelasan kepadamu. Aku akan menjelaskan padamu. Penipu.
Apapun rencanamu, hari ini semuanya akan terungkap. Kekalahan total. Beberapa foto menjelaskan situasinya. Mengenai penjelasan. Saya, Xiao Ting, perlu meluapkan emosi saat bekerja. Orang ini hanya terlihat mirip sedikit. Bagaimana kamu bisa membuktikannya? Dia adalah saya. Nona Wu. Hanya berdasarkan beberapa foto, kamu sudah meragukan identitas Tuan Xiao. Ini memang agak terlalu dipaksakan. Kau benar-benar terburu-buru, Nona Wu. Kamu benar-benar terburu-buru. Identitas pemimpin kelompok militer Siguan Junle. Hanya dengan satu foto saja bisa membuktikannya. Selalu membuat masalah. Orang ini dari awal hingga akhir adalah palsu. Kalian justru tidak berani meragukan identitasnya. Masih ada kalian sekumpulan orang bodoh ini. Cepat atau lambat aku akan dipermainkan. Nona Wu, kamu tidak bisa berbicara seperti itu. Kamu bilang si kecil itu penipu. Kamu harus menunjukkan bukti yang kuat. Kami hanya mengikuti dan membuat keributan. Wan Yisao memang benar-benar ada. Bukankah kita telah melakukan dosa besar yang tidak sopan? Nona Sun Xiaolong, kau masih punya bukti lain tidak? Kau yang sok tahu. Kamu pikir buktiku hanya terbatas pada ini saja. Oh, jadi kamu punya bukti lain. Buktinya ada di sini. Tentu saja ada. Buktinya ada di sini. Anak muda tidak menyangka. Aku sudah diam-diam mengambil rambutmu, melakukan tes paternitas dengan Nyonya Xiao. Laporan ini baru saja dikirimkan. Kalian hanya perlu saya buka hasil uji coba dia. Secara alami akan membantu kita mengungkapnya. Sikap sok kuasa yang rendah dari penipu ini. Trik tes paternitas ini tidak ada. Jika yang Xiao itu benar-benar ada, hasil pemeriksaan dapat membuktikan bahwa Su Xiao adalah palsu. Akan bisa membongkarnya. Benar, dengan laporan identifikasi ini. Hari ini fakta-fakta terungkap dengan jelas. Satu tembakan di kepala. Kini Zhang Junxiu ada di depan mata. Apalagi yang bisa kau katakan? Hanya takut anak ini. Sekarang hatimu pasti sudah sangat panik, kan? Barang palsu. Sejak hari kamu berniat menyamar menjadi Xiao Zong. Kamu telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupmu. Para hadirin, jasad Xiao Zong belum dingin. Orang ini berani berpura-pura di depan umum seperti dia. Perbuatan ini sungguh sangat dibenci. Tindakan ini benar-benar patut dihukum. Sekarang saya memiliki alasan untuk curiga. Sebelumnya, Xiao Zong secara pribadi mengalami masalah dengan Lu Zhu dan takut terkait orang ini. Pertama-tama menyerang Su Zong, kemudian menyamar sebagai identitasnya untuk merencanakan grup Junyu. Semua ini pasti sudah direncanakan oleh penjahat ini sejak lama. Jika memang demikian, perbuatan anak ini sungguh sangat keterlaluan. Aduh, ini membuat manusia dan dewa marah. Langit dan bumi tidak mengizinkan. Saya sarankan untuk menangkapnya. Kirim ke gereja militer untuk ditangkap. Tangkap dia. Ayo, nak, aku tidak peduli siapa kamu. Menghancurkan hal baik yang kami lakukan, akhirnya akan menuai buah dari perbuatan jahatnya. Hari ini semua kebodohanmu akan berakhir. Sudahlah, jangan hadapi kenyataan, kamu kalah. Masuklah, para paparazzi. Hari ini saya akan di depan semua teman wartawan. Biarkan semua pria di Haicheng melihatku. Mengungkap rencana jahatmu yang menyamar sebagai CEO Xiao. Hari Qingming. Aku rasa setelah kamu mendapatkan laporan penilaian ini, bahkan aku sendiri tidak melihatnya. Apa aku perlu membukanya? Yang palsu tidak akan pernah menjadi yang nyata. Benar, Xiao Tingsheng sudah mati. Kau pasti adalah penipu sejati. Hu Bian jelas-jelas bahkan tidak memiliki mayat. Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa Xiao Tingsheng sudah mati? Apa mungkin? Kehidupannya sudah terlambat. Karena semua orang begitu ingin membuktikan identitasku. Baiklah, tidak masalah. Saya hanya tidak menyangka. Setelah kamu menerima laporan penilaian ini, cobalah untuk melihatnya sedikit saja. Sekarang tidak tahan dengan hukuman. Buka dan lihatlah dia. Lihatlah apakah saya benar-benar seorang pesimis. Mengapa dia terlihat begitu percaya diri? Apa mungkin ada argumen di antara semua ini?
Tidak mungkin. Saya melihat dengan mata kepala sendiri Xiao Tingsheng terjebak dalam lautan api. Orang ini tidak peduli bagaimana cara melakukan tes paternitas. Juga tidak mungkin membuktikan bahwa dia adalah Xiao Tingsheng. Tidak ada. Kau mengira kau terjebak dalam kata-kata jahat ini. Kamu bisa membalikkan keadaan. Segala sesuatu hari ini didefinisikan dengan kejujuran. Kau terima saja penghakiman ini. Silakan lihat, semua orang. Bukti bahwa orang ini menyamar ada di sini. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kalian berdua adalah ibu dan anak kandung? Apa yang tidak mungkin? Saya dan ibu saya memang memiliki hubungan ibu dan anak. Saya. Itu adalah Xiao Tingsheng. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dia benar-benar kembali. Tidak mungkin. Kalian, bagaimana mungkin kalian adalah ibu dan anak? Ini adalah yang diangkat. Dokter Wang, kamu hebat sekali. Dulu pasien ini sudah mengalami luka bakar. Menjadi seperti itu. Kau bahkan bisa membuat. Ia benar-benar tidak menunjukkan celah sama sekali. Dia juga orang yang malang. Ketika aku menyelamatkannya dari tepi danau saat itu, lebih dari 90% kulitnya terluka. Untuk menyelamatkannya, aku hanya bisa melakukan semua ini untuknya. Kamu harus berhati-hati. Pasien ini seharusnya telah mengalami tekanan yang besar. Sekarang kehilangan sebagian ingatan. Kamu tidak boleh membuatnya terstimulasi ya. Hari ini, Presiden Grup Musik Militer mengalami kondisi yang tidak baik. Melalui laporan tes DNA orang tua. Membuktikan identitasnya yang sah. Mengumumkan kembali secara resmi ke grup musik militer. Kamu belum sepenuhnya pulih. Palsu-palsu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kalian berdua adalah ibu dan anak? Laporan ini ada masalah. Pasti ada yang tidak beres. Laporan penilaian ini adalah yang kau bawa masuk. Jangan-jangan kamu yang membuatnya palsu. Kamu orang bodoh. Ini sebenarnya terjadi apa sih? Kau bajingan. Kenapa kamu memukulku? Ah, anakku, ah. Anakku. Cepat, pergi ke ambulans. Bagaimana keadaannya? Anak itu masih belum aman. Wanita ini, meskipun sangat mungkin dia adalah pembunuh adik yang baik, tetapi dia mengandung darah keturunan keluarga Xiao setelah semua. Saudaraku, apakah yang aku lakukan ini benar atau salah? Ketika kami baru saja menghadapi bayi Liu, melakukan kesepakatan lebih awal, anak, bukan orang muda. Perselingkuhan dalam pernikahan, mengandung anak orang lain, lalu membunuh saudaraku. Dia pasti merencanakan untuk menguasai harta keluarga Xiao. Dia benar-benar wanita yang jahat. Liting, bagaimana keadaannya? Sekarang kamu pasti sudah percaya dengan identitasku, kan? Sebenarnya ini juga bukan salahmu. Mungkin itu terjadi malam itu. Saya mengalami perubahan besar. Jadi itu yang menyebabkan ingatan ini menjadi kacau. Ini yang membuat perilaku dan sikapnya sangat mirip dengan sebelumnya. Yiting, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu hari ini akan membuatmu seperti ini. Kamu benar-benar seorang malaikat. Mengapa kamu masih tidak mempercayai saya? Begitu. Untuk mengungkapkan cintaku padamu, aku memutuskan untuk memberikan grup Junyu kepadamu. Junyue Group. Memberikan saya grup Junyu adalah hasil jerih payah saya. Dan kamu adalah orang yang paling aku cintai. Memberikannya padamu adalah tujuan terbaik bagi militer. Suara. Kau benar-benar mendengarkan suara. Hanya suara yang akan memperlakukanku sebaik ini.
Jangan khawatir, Yuting. 3 hari lagi saya akan mengadakan upacara kepercayaan. Sampai saat itu, kamu akan menjadi tuan yang sebenarnya bagi Junyu. Istirahatlah dengan baik ya. Yuting. Kamu tidak apa-apa kan? Maaf ya, hari ini aku terlalu terburu-buru. Tidak ada apa-apa. Anak sudah tidak ada. Kamu bilang tidak ada masalah. Yuting maafkan aku. Salahku, aku bukan manusia. Yuting tenang saja. Selama kelas kita terbalik, itu kelompok musik militer palsu masih akan menjadi milik kita. Nanti aku akan mengganti rugi dengan baik. Bagaimana? Tidak perlu lagi, Seaman King. Kita berhenti sampai di sini. Jangan pernah hubungi saya lagi. Aku takut seumur hidup ini salah paham. Sampai di sini saja. Yuting. Maksudmu apa sih? Kau masih menyebut orang palsu itu sebagai Ho Ping Sheng. Tadi Ting Sheng bilang sama aku, harus memberikan Junyue padaku. Selama bisa mendapatkan grup Junyue, aku tidak peduli apakah itu barang palsu atau bukan. Yuting, bagaimana dengan saya? Kamu telah mendapatkan grup Junyu. Pasti ada bagian untukku, kan? Sebelumnya aku bekerja sama denganmu. Hanya untuk merebut grup Junyue. Sekarang grup Junyue sudah sepenuhnya milikku. Mengapa saya masih harus bekerja sama denganmu? Dan juga bajumu. Apakah kamu sedang bermimpi? Begini saja. Kau berhasil mendapatkan apa yang kau inginkan. Kau hanya ingin melepaskanku, kan? Aku tidak bisa mendapatkan grup Junyue. Kamu juga jangan berharap bisa hidup untuk mendapatkannya. Berikan padaku. Berikan padaku, berikan padaku. Mulai anjing menggigit anjing sekarang. Ini baru permulaan. Cepat pergi dari sini. Kau tunggu saja. Lepaskan aku. Tuan, Anda belum sepenuhnya pulih. Jangan berlari-lari. Lepaskan saya adalah presiden grup militer Xiao Tingsheng. Xiao Tingsheng. Seaman, apakah itu kamu? Saya adalah Tingsheng. Saya adalah Xiao Tingsheng. Xiao Tingsheng adalah istriku. Aku adalah Tingsheng. Saya sebelumnya tidak tahu apa yang terjadi. Mendapatkan luka parah. Lalu saya dibawa ke sini. Masih ingat apa yang terjadi di hari itu? Apa yang terjadi pada hari kamu mengalami masalah itu? Masih ingat? Saya. Aku tidak bisa mengingatnya. Saya tidak bisa mengingatnya. Oh ya, Seaman, kau harus membantuku ya. Sekarang, Xiao Lingseng dari keluarga Xiao itu adalah seorang penipu. Apa yang diragukan? Sebelumnya menyerang teman sekamarku dari belakang. 89 juga dia. Itu adalah penyamaran yang mengambil alih grup musik militer. Sekarang pasti harus membantu. Baiklah, saya akan mendengarkan suara. Saya percaya. 3 hari kemudian, aku akan membawanya ke grup Junyu. Mengungkap wajah asli dari pengiriman barang itu. Sungguh, ada harapan di balik kesulitan. Xiao Tingsheng, kamu masih hidup benar-benar sangat membantuku. Wu Yuting dan penipu itu. 3 hari lagi aku akan memberimu kejutan yang luar biasa. Hari ini kalian semua berdiri di sini. Ini adalah untuk mengadakan grup musik militer. Seremonial serah terima presiden baru. Sekarang saya mengumumkan, presiden baru grup Junyu akan dijabat oleh Wu Yuting. Nona Wu menjabat.
Ya, sekarang saya sudah mengalihkan semua saham saya. Rekam sekarang. 现在 Aku hanya tersisa kamu. Nona Wu sebagai presiden baru grup musik militer. Apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin disampaikan? Setelah Anda menjadi penguasa grup militer musik, keputusan apa yang akan diambil? Saudara-saudara, selanjutnya saya akan mengumumkan sebuah keputusan penting. Tentu saja keputusan ini bukan tentang perusahaan, melainkan tentang diri saya sendiri. Tentang pribadi. Itu apa? Saya mengumumkan, saya ingin bercerai dengan Xiao Tingsheng. Cerai. Nona Wu, saya tidak salah dengar, kan? Anda ingin bercerai dari Tuan Xiao Tingsheng. Dia baru saja mendapatkan semua saham dari grup Junyu. Semua sudah disewakan kepada Anda. Anda sekarang karena telah mendapatkan grup Junyue. Apakah Anda akan meninggalkan Tuan Xiao? Apakah Anda menikahi Tuan Xiao sejak awal hanya untuk mendapatkan keuntungan? Apakah itu semua hanya untuk mendapatkan grup Junyue? Aku dari awal terhadap Xiao Tingsheng tentu saja saling tulus. Tapi kalian sama sekali tidak tahu. Orang ini, di luar, dia selalu berpura-pura baik. Tapi di balik layar, dia hanyalah seorang binatang yang tak termaafkan. Dia Xiao Tingsheng selama kami menikah. Selama ini dia terus melakukan kekerasan terhadapku. Menghina dengan kata-kata bijak. Dan dia sudah menikah. Memaksa saya untuk bersamanya. Nona Wu, maksud Anda adalah Tuan Xiao Tingsheng sebagai suami Anda. Apakah dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan pemerkosaan terhadap Anda berkali-kali selama pernikahan? Ini adalah tuduhan yang sangat serius. Apakah Anda memiliki bukti? Bukti. Tentu saja saya punya. Dia mengundang orang-orang ke rumahnya. Wow, lihat cowok tampan. Dia menikah denganku selama bertahun-tahun ini. Selalu seperti ini padaku. Dulu dia adalah presiden grup Junyue. Berkuasa dan berpengaruh. Kekayaan yang luar biasa. Saya hanya bisa mengalah dan mencari jalan tengah. Tidak berani menyinggungnya. Sampai dia sekarang menyerahkan grup Junyue kepada saya. Aku baru memiliki keberanian untuk mengungkapkan kejahatannya. Apa yang dikatakan Tuan Xiao itu semua benar. Guo Weiting, aku baru saja memberimu grup musik militer. Kau begitu terburu-buru untuk menendangku pergi. Aku tidak peduli siapa kamu. Selama Junyue ada di tanganku, kau tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Xiao Tingshi mana? Hari ini, aku pasti harus bersamamu ini. Binatang yang berpura-pura baik ini bercerai. Tuan Xiao, apa yang ingin Anda lakukan? Di depan umum. Apakah kamu masih ingin memanggilnya saudara di depan umum? Nona Wu, Anda tidak perlu khawatir. Jika benar seperti yang kamu katakan, dia melakukan tindakan binatang itu padamu. Kami di dunia media Haicheng bahkan mendukung Anda. Dukungan untuk Nona Wu bercerai darinya. Tentang perceraian. Kecilkan suaranya. Hari ini aku pasti akan terbebas dari cengkeramanmu. Baiklah, seperti yang kau inginkan. Aku akan menceraikanmu. Kamu serius? Kamu bilang apa? Saya bilang saya setuju untuk bercerai. Dan saya juga bisa menandatangani perjanjian perceraian. Saya pergi dengan tangan kosong. Apa dia benar-benar ingin pergi tanpa harta? Apa dia masih memiliki perasaan terhadap Nona Wu? Apa ada perasaan? Diperkirakan ini adalah kesalahan peringatan. Apa yang kamu katakan itu benar. Aku belum menyesal. Cepat ambilkan perjanjiannya.
Aku tidak peduli apakah kamu benar-benar ingin mendengar apapun. Hari ini kamu harus berbicara dengan sejelas-jelasnya. Kini, aku telah mendapatkan segalanya darinya. Sedangkan kamu hanyalah seorang yang tidak memiliki apa-apa dan tidak berguna. Dengan kelompok musik militer sebagai dukungan saya, dengan apa kau bisa melawanku? Kau memang memiliki segalanya. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak bertanya? Ada masalah besar di grup itu. Ada masalah besar dengan Wuzong, bisnis militer musik grup di luar negeri, menghadapi bentrokan dengan kekuatan yang tidak dikenal. Sekarang sepenuhnya muncul masalah. Dan sekarang rantai pendanaan sudah tertekan. Sementara itu, banyak bank sekarang mengajukan kepada kami. Mengambil pinjamannya. Sekarang, grup kami sekarang berutang lebih dari 5.000 miliar. Jika tidak bisa membayar, maka semuanya akan berakhir. Apa 500 triliun? Bagaimana mungkin? Wuzong, cepat pikirkan cara. Nilai pasar grup kami baru 1.000 miliar. Jika semua aset perusahaan dijaminkan, lalu bagaimana bisa meminjam 4.000 miliar? Dengan alasan apa? Apa haknya saya harus membayar? Harus mengembalikan 400 miliar ini. Aku tidak akan membayar kembali. Yuting, kamu baru saja mendapatkan semua kegunaan dari Junyu. Sekarang kamu adalah pemilik gedung tinggal. Aset utang ini juga adalah milikmu. Sayang sekali kita baru saja bercerai. Kalau tidak, utang ini bisa membantumu sekali lagi. Tapi ya... Iya kamu. Semua ini karena kamu yang merencanakan aku. Mengapa kamu harus memperlakukanku seperti ini? Mengapa tujuanmu tidak sama dengan milikku? Ah. Halo, ada apa? Tidak baik, Pak Wu. Halo, tadi ada yang menelepon bilang, utang perusahaan. Semua telah diakuisisi oleh sebuah organisasi dewa dari luar negeri. Semua orang, organisasi dewa meminta kita untuk menyelesaikannya dalam 1 hari. Harus melunasi pinjaman sebesar 5.000 yuan. Tak disangka sekuat grup Junle, ternyata terjebak dalam krisis utang yang begitu mengerikan. Wuzong baru saja menjadi pemilik militer. Tak disangka sudah berhutang sebanyak ini. Menjual militer untuk membayar 1.000 miliar. Sisa 4.000 miliar, setiap tahun Wuzong membayar 10 miliar. Juga butuh 400 tahun untuk melunasinya. 4.000 miliar. Sudah sakit juga tidak bisa membayar. Dengan cara ini, aku memberimu kesempatan sekali lagi. Kamu akan menyerahkan semua saham subfestival militer yang kamu miliki. Sekali lagi dialihkan. Begitu juga, ini adalah utang. Secara alami saya akan menanggungnya. Apa maksud Tuan Xiao ini? Dia baru saja mengalihkan sahamnya kepada Nona Wu. Dan bercerai sambil meninggalkan segalanya padanya. Sekarang kita harus membantunya menanggung utang. Apa kita semua salah menuduh dia? Dia melakukan semua ini karena cinta yang tak terbalas. Hanya dengan cara ini, wanita suku itu dan suara alat musik harus bersih. Malam ini juga tidak akan dimakan oleh orang lain. Bagaimana mungkin Wuzong masih enggan melepaskan aset yang ditarik oleh musik militer? Ada beberapa uangnya, bukan milikmu. Kau pada akhirnya tidak akan mendapatkannya. Lepaskanlah, pada saat itu semua akan menjadi jelas dan tidak ada yang sia-sia. Mengapa? Mengapa aku harus melewati begitu banyak kesulitan dan rintangan? Pada akhirnya semuanya sia-sia. Ini adalah saham baru dari grup industri militer. Tanda tangani dia. Semua saham atas namamu terhubung ke seluruh negeri. Itu lebih baik daripada ini. Mengapa kamu harus memperlakukan saya seperti ini? Aku yang sombong ini tidak pantas untukmu. Adik. Aku akhirnya sudah mengurus wanita selingkuh ini untukmu. Selanjutnya adalah menemukanmu. Li Ting, jangan tanda tangan. Semua ini adalah palsu.
Yuting, jangan tanda tangan. Di sini orang-orangnya semua palsu. Siapa kamu? Meniru saya dan masih memaksa Yuting untuk melepaskan saham musik militer. Apa sebenarnya tempat ini? Saudara-saudara, aku si Man King. Beberapa hari yang lalu saya menyadari, ada yang tidak beres dengan Tuan Xiao ini. Jadi saya merasa cemas dan khawatir. Namun penyelidikan menemukan bahwa dia sebenarnya adalah penipu. Ini adalah sosok sebenarnya dari Xiao Ting Seng Xiao. Sialan, ini benar-benar orang yang berbeda yang bilang adik. Tuan Simen, kamu bilang dia benar-benar Tuan Xiao. Penampilan ini sulit untuk dipercaya. Beberapa waktu yang lalu, saya mengalami kecelakaan di tepi danau. Terbakar parah di seluruh tubuh. Setelah itu dokter berusaha untuk menyelamatkan saya. Ini baru melakukan penyelamatan darurat untuk saya. Dan sekarang saya sangat curiga. Itu yang menyakitiku hari itu. Itu dia. Itu dia. Li Ting, aku sudah kembali. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Mendengar suara. Kau benar-benar mendengarkan suara. Li Ting, kamu tenang saja. Sekarang aku sudah kembali. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Kebodohan si berotot ini yang terjebak dalam cinta. Ternyata ini adalah sifat jahat yang saya bunuh sendiri. Semua ini benar-benar terlalu mengganggu. Bukan begitu, Tuan Berita? Apakah kalian memiliki bukti lain? Tentu saja ada bukti. Silakan, Nyonya Xiao. Saya akan melihatnya. Para hadirin, saat aku menemukan Su Zong, maka saya mengatur agar dia melakukan tes paternitas dengan Nyonya Xiao. Itulah hasil pemeriksaan. Dengar suara, dengar suara. Kau mendengar suara itu. Saya sudah memberitahu Biro Investigasi tentang cahaya putih yang muncul. Kau merencanakan pembunuhan dan menyamar sebagai bocah itu. Berniat merebut Junyu yang sangat dingin. Keberdosaanmu jelas terlihat. Keadilan sulit untuk ditoleransi. Hari ini kamu pasti akan menerima hukuman. Tuan, Anda diduga melakukan penganiayaan dan penguasaan harta benda secara sengaja. Silakan ikut kami sebentar. Baiklah, sekarang apa lagi yang kau miliki? Meskipun kamu memiliki banyak kekhawatiran, sekarang juga saatnya untuk terburu-buru menyaksikan. Hahaha, dengar suaranya. Kamu harus membuat keputusan untukku, tenang saja. Aku tidak akan membiarkannya lolos. Ayo cepat pergi sebentar. Kartu terungkap, apalagi yang bisa kau katakan? Kamu tidak ingin bilang bahwa kamu adalah alien, kan? Hahaha, trikmu sudah terbongkar. Terimalah nasibmu. Investigasi Tuan Yuan. Kalian harus menghukum ini dengan berat. Membunuh Mu Zhai Tingsheng. Benar, saya memang bukan Xiao Tingsheng, tapi saya adalah Xiao yang asli dan berkualitas. Saya adalah kakak dari Xiao Tingsheng, Xiao Tingyuan. Saya adalah kakak Xiao Tingsheng, Xiao Tingyuan. Kamu omong kosong tentang hal ini. Aku sudah melakukan begitu banyak hal dengan Tuan Xiao. Kenapa aku tidak pernah mendengar bahwa dia memiliki seorang kakak? Kau benar-benar tidak memilih cara. Apapun kebohongan bisa dia katakan. Sepanjang hidupnya, dia bilang dia adalah kakakmu. Apakah kamu mengenalnya? Saya tidak bisa mengingatnya. Seumur hidup saya sama sekali tidak mengenalmu. Kamu benar-benar terlalu konyol mengatakan hal-hal ini. Kamu bukan orang yang tidak fokus. Jadi semua perjanjian yang kamu tanda tangani dengan saya sebelumnya, semuanya tidak berlaku. Dengan kata lain, bulan ini masih milik Ping Sheng. Aku dan Ping Sheng juga tidak bercerai.
Bagus, Yuting, kau tenang saja. Jun Yue tetap milik kita berdua. Sampai bodoh. Tuan penyelidik, saya memang kakak dari Xiao Tingsheng. Hanya saja saya telah tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun. Ibu saya tidak waras. Saudara bodoh saya sekarang juga kehilangan ingatan. Anda kebetulan sedang memeriksa informasi saya di kantor penyelidikan. Di mana informasi saya seharusnya ada. Dengan cara ini, identitasku bisa menyelamatkan orang. Tuan penyelidik ini sangat licik. Jangan sampai kalian tertipu olehnya ya. Masih mau diselidiki apa lagi? Langsung tangkap saja dia dan selesai. Itu mengajarkan kita cara bekerja. Hahaha hei. Tuan penyelidik mengernyitkan dahi. Di sini sama sekali tidak ada informasi tentangmu. Anak ini, aku sudah selesai. Hahaha. Kau penipu. Semua yang telah kau lakukan padaku belakangan ini, akhirnya harus membayar harganya, kan? Cepat tangkap penipu yang berusaha membunuh Presiden Xiao ini. Tangkap dia. Jika dia benar-benar adalah pembunuh yang merencanakan pembunuhan terhadap Xiao, itu sangat keji. Tangkap dia. Tangkap saya. Tangkap dia. Tangkap. 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 Tangkap dia. Tangkap dia. Diam. Apalagi yang ditunggu oleh tuan penyidik untuk diam. Cepat tangkap dia. Jangan-jangan kalian semua ingin melindunginya dan menghindar. Dia tidak salah. Dia memang saudara laki-laki Tuan Xiao Tingsheng, Jiao Tingyuan. Kami juga telah menemukan tanggal kedatangan Anda, Tuan Xiao. Ini adalah 3 hari setelah hilangnya Tuan Xiao. Jadi hilangnya Suozong sebelumnya tidak ada hubungannya dengan Anda. Kumpulkan pasukan. Kau benar-benar. Tentu saja, itu kakakku. Selamanya kau kembali. Iya, kamu pasti sudah terluka parah sebelumnya. Jadi itu yang menyebabkan kekecewaan. Tenang saja. Ingatanmu adalah sesuatu yang serius. Apakah kalian masih ada yang ingin disampaikan? Saat itu adik saya mengalami masalah. Apakah ada hubungannya dengan kalian? Saat itu adikku mengalami masalah. Dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Kakak, bagaimana mungkin aku bisa menyakiti perasaan yang dalam itu? Aku sangat mencintainya. Iya, Kak. Yuting sangat mencintaiku, dia tidak akan menyakitiku. Bodoh adikku. Apakah kamu tahu tentang ini? Wanita yang paling mencintaimu dulu mengandung adalah anaknya. Jadi saya memiliki alasan untuk curiga. Awalnya adalah Semen King, mayat yang dihasilkan dari kolusi rahasia Yongyu Pavilion. Maka mereka akan berusaha untuk membunuhmu. Kemudian merebut grup musik militer. Aibo. Lalu bagaimana mungkin kau bisa menyakitiku? Tidak mungkin. Kau sudah tidak akan membahayakanku lagi. Kau sudah tidak membahayakanku lagi. Ah. Bersihkan jalan. Mengapa semuanya menjadi salahku karena kamu datang terlambat? Setelah kamu datang, situasinya jadi seperti ini. Jangan bicara lagi, jangan bicara lagi, jangan bicara lagi. Pergi. Kamu pergi. Kau pergi. Cepat pergi. Ayo pergi. Kau pergi. Cepat pergi. Kau membuat Tingsheng marah. Kamu adalah orang jahat. Kamu adalah orang jahat. Cepat pergi, Bu. Pergi. Sudahlah, untuk sementara jangan ambil milik sendiri.
Aku akan mengawasi mereka secara diam-diam. Sekali lagi mereka berani menyerang Tiansheng. Aku pasti akan membuat mereka tidak bisa bangkit lagi. Adik, cepat atau lambat, suatu hari kamu akan mengerti niat baikku. Maaf, Yuting, saudaraku seharusnya telah memberikanmu beberapa kesalahpahaman. Jadi dia melakukan hal seperti itu. Beberapa hari lagi aku akan memintanya datang ke rumah untuk meminta maaf padamu. Bagaimana? Apakah kamu mendengar bahwa aku baik-baik saja? Asal kamu selamat. Aku tidak peduli bagaimanapun keadaanku. Kamu benar-benar sangat mengerti. Dengar-dengar tentang kejadian di tepi danau hari itu. Kamu benar-benar tidak bisa mengingatnya. Aku sangat ingin melihat dua orang itu. Dia tidak menyakitiku. Mereka melemparku ke dalam gubuk kayu. Lalu mereka membakar tempat itu. Tetapi, saya masih tidak bisa mengingat bentuk pastinya. Baiklah, jika tidak bisa mengingatnya, jangan dipikirkan lagi. Selamat beristirahat dengan baik. Musim gugur sudah tiba. Aku akan menghangatkanmu. Istirahatlah dengan baik. Dia bisa teringat kapan saja bahwa untuk berjaga-jaga, kita harus bertindak lebih dulu sebelum semuanya menjadi kacau. Sebentar, aku memawanya ke tempat lama. Kemudian, Mati beku. oh tidur. Bangunkan aku. Kemampuanku. Yuting, kamu pergi kemana? Yuting. Yuting. Bawa aku ke sini ngapain? Suara biola. Untuk merayakan kembalinya kamu. Mari kita minum satu gelas. Ayah. Mengapa tidak masuk? Sepertinya dia sudah kehilangan ingatan. Kini dia hanya ingat wanita itu. Jika saya masuk dan merangsangnya lagi, itu tidak akan baik. Sangat sederhana. Lao Zhang mendengarkan suara. Ting suara. Ah, ada apa ini? Dengar suara. Suara itu dibawa pergi oleh seseorang. Dibawa pergi. Dibawa kemana? Kemana? Ye Zong. Aku memawanya ke tempat lama. Tempat lama. Emosi saya dibawa pergi ke tempat lama. Jangan berhenti, bisa bertemu lagi denganmu. Senang sekali bisa bertemu denganmu lagi. Saya juga sangat senang. Tuan, sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin aku katakan padamu. Apa? Kamu bilang, jika kamu mati nanti, Betapa baiknya. Kamu bilang apa?
Aku bilang betapa baiknya jika kamu mati hari itu. Kau masih saja nekat seperti biasanya. Sama-sama, racun itu sudah diminum 2 kali. Racun itu, dengar, bayangan hitam itu salahmu. Hari itu jelas ada 2 orang. Hahaha, ingatanmu cukup bagus ya, Xiao Tingsheng. Kau benar-benar tidak bisa berkata begitu. Tunggu 2 hari lagi. Mungkin kamu benar-benar bisa ingat apa yang kita lakukan malam itu. Kalau begitu, kita berdua tidak bisa membiarkanmu pergi. Apa? Apa yang kalian maksud? Kenapa? Kenapa? Tentu saja untuk industri keluargamu. Sebenarnya rencana kami sangat sempurna. Siapa yang tahu kalau kakakmu ikut campur? Kakakku tidak salah berkata. Kalian berdua yang mengkhianatiku. Sekarang kamu baru tahu ya, sayangnya sudah terlambat, manusia. Selalu ada harga yang harus dibayar untuk kebodohanmu. Kamu berhutang padanya untuk memberikan harta keluarga Xiao kepada kami, lalu patuh dan melanjutkan perjalanan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ahaha. Hahaha. Bodoh, keterampilan kalian juga sama saja. Terima kasih, Tuan Xiao. Kalian semua pria brengsek. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian lolos. Kakakku tidak akan membiarkan kalian lolos. Aku sangat takut. Nanti setelah urusanmu selesai, Aku akan segera membawa semua harta milik keluarga Xiao kalian. lalu segera pergi ke luar negeri. Sampai saat itu, di mana kakakmu akan mencariku? Haha. Ayo. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri lagi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Terus teriak, di tempat terpencil ini tidak ada orang sama sekali. Kau bisa berteriak sekuat tenaga, tidak akan ada yang datang. Bagaimana kau bisa melepaskanku? Lepaskan aku. Jangan mendekat. Kali ini aku akan melihatmu terbakar hidup-hidup sebelum pergi. Kali ini, aku akan melihatmu terbakar hidup-hidup sebelum pergi. Jangan. Tolong jangan. Jangan ah. Ah. Empty response keys. Ayo pergi. Siswa jenius. Tidak apa-apa. Terlahir untuk minta maaf. Kakak sudah datang ya? Tidak apa-apa, aku yang harus minta maaf padamu. Aku yang menyalahkanmu. Kau lagi-lagi di Ben Gold Academy. Kalian telah berulang kali menganiaya dan mengganggu adikku. Dalam hidup ini, aku akan menuntut balas darah kalian. Bocah, kau pikir kau sudah menguasai aku, kan? Untuk mengantisipasi kamu, aku sudah menyiapkan langkah cadangan. Aku sudah menyiapkan langkah cadangan sejak lama. Anak pembunuh. Tidak disangka kamu cukup mengerti nilai barang. Ini bukan pembunuh biasa. Aku tahu kamu baru saja kembali dari luar negeri. Ada sedikit kemampuan. Jadi mereka mengeluarkan banyak uang. Dari kekuatan terbesar di luar negeri, organisasi Kaisar, mengundang ahli untuk menghadapi kamu. Organisasi Kaisar yang misterius dan tak terduga. Kekayaan yang setara dengan sebuah negara. Kekuatan yang tak tertandingi. Sangat menakutkan. Selama organisasi kekaisaran membantumu bertindak. Sialan yang pasti mati. Kalau aku jadi kamu, lebih baik bunuh diri saja. Darahmu akan mengotori tangan orang-orang dari organisasi kekaisaran kita. Organisasi kaisar ini, kapan mulai membunuh dan hidup?
Bodoh yang tidak tahu apa-apa. Kekuatan organisasi kekaisaran kami sangat besar. Ada bisnis apa yang tidak bisa dilakukan? Bos kami lebih merupakan orang kepercayaan di sisi Tuan Tanah itu. Tuan Li Feng. Tanpa Tuan Tanah, kehendak Tuan Li Feng adalah kehendaknya. Dan kami juga adalah kehendak Tuan Li Feng. Kami memutuskan kau mati, maka kau harus mati. Kau harus mati. Organisasi kaisar ini benar-benar hebat ya. Hanya beberapa petarung biasa saja, maka mereka bisa mewakili organisasi untuk bertindak sembarangan terhadap orang lain. Jika seluruh anggota organisasi kekaisaran seperti ini, maka tidak ada lagi alasan untuk ada. Jadi, maka tidak ada lagi kebutuhan untuk keberadaan mereka. Sungguh berani sekali seperti harimau yang memakan hati singa. Berani mengganggu tujuan sang raja, kekuatan langit dan iblis bumi. Apakah kau merasa dirimu cukup untuk melawan pedang ini? Benar. Orang ini berbicara sembarangan dan meremehkan orang lain. Tuan, cepat bunuh dia. MT Rispanskis. Dan dia juga Dova. Aku salah menilai dirimu. Aku sudah cukup berhenti di sini. Bertindaklah dengan perlahan. Sedikit menunda waktu. Jangan menjijikkan. Kalian berpikir terlalu jauh. Maksud saya adalah, karena kalian mengatakan berasal dari organisasi kerajaan. Apakah kalian pernah bertemu dengan Tuan Tanah itu sendiri? Identitas Tuan Tanah begitu mulia. Hanya Tuan Li yang bisa didekati. Kami hanya bisa menyaksikan dari jauh saat bertemu. Jangan buang waktu berbicara dengannya. Tunjukkan kekuatanmu. Apa yang terjadi ini? Su Haicheng ternyata memiliki kekuatan seperti ini. Memaksa hal yang tidak terbayangkan. Sungguh di luar akal sehat. Kau bodoh sekali. Kau bilang mereka hanya dua saudara biasa, kan? Bagaimana bisa sehebat ini? Kamu juga tidak tahu seberapa hebatnya ini. Sudahlah, nak. Jangan kira kamu bisa melawan kami dan selamat begitu saja. Sebenarnya aku harus memberitahumu. Kamu sudah mati karena mengganggu kami. Kau sudah benar-benar menginjak langit. Organisasi kaisar kami. Tuan Li Feng, yang pertama di bawah kekuasaan kaisar. Dia sekarang berada di Haichang. Dia adalah ahli terkuat pertama dari organisasi kaisar kami. Saya sekarang memanggilnya datang. Dia datang, kau mati saja, bro. Apakah kita sudah terjebak dalam masalah besar? Bahkan jika Li Feng datang, dia tidak bisa mengusirku. Hari ini aku akan menunggu di sini. Lihat bagaimana Li Feng akan membuatku mati. Aku ini benda yang hidup dan mati. Sama sekali tidak tahu tentang Li. Bagaimana keberadaan yang Darren yang menakutkan. Benar sekali, dia pernah menyusup ke dalam biro intelijen Mini Street, menghancurkan yang dikenal sebagai nomor 1 di dunia, Mini Street, tim agen khusus pertama. Akhirnya, setelah mengambil informasi rahasia, dia berhasil melarikan diri dengan selamat. Dia adalah legenda kami. Dia adalah kebanggaan kami. Dia adalah dewa kami yang tidak bisa dihina. Menghadapi keberadaan yang begitu mengerikan. Kau masih begitu lamban. Semoga dalam beberapa menit ke depan kamu bisa sepercaya itu. Jika saya lebih awal, saya akan tenang. Tahu kamu adalah orang bodoh seperti ini. Mengapa saya harus melakukan dosa sebesar ini? Kesetiaan. Langsung biarkan orang-orang dari organisasi kaisar menyerangmu. Mungkin kamu sudah lenyap tanpa jejak sejak lama. Xiao Tingyuan. Hari ini kamu akan membayar harga untuk kebodohanmu. Takutnya Kun Peng yang bekerja keras. Membakar asap fajar, cahaya bulan purnama, yang kalian sebut sebagai Li Feng. Di mataku, hanya ada pilihan untuk berlutut dan meminta maaf. Berani mengganggu Tuan Li Feng. Kau benar-benar mencari mati. Begitu berani berbicara sembarangan. Setelah Li Feng Darren tiba, pasti akan ada yang membunuhmu. Tunggu mati, Xiao Tingyuan. Tuan Li Feng sudah tiba. Anak muda, kamu sudah mati. Dia juga datang ke sini. Mungkin itu setelah Tuan Li Feng mendengar kabar tersebut. Sangat mengejutkan. Telah menyelidiki urusan keluarga Xiao Tingyuan sebelumnya. Saya perkirakan, kali ini, Xiao Tingyuan akan ditangani oleh Lord Li Feng dan Wu Quanzhu. Sungguh menyenangkan hati sekali. Cepat lihat, Tuan akan bertindak. Lihatlah Tuan Tanah, lihatlah Tuan Tanah. Apa ini, Tuan Tanah? Dia adalah Tuan Tanah Li Guang.
Orangmu sangat berwibawa, menggunakan nama organisasi kekaisaran untuk bertindak dengan angkuh di luar sana. Pengkhianat yang mengancam nyawa. Apakah kamu tahu tentang hal ini? Orang besar dan orang kecil tidak tahu tentang orang kecil. Mengenai cara menangani beberapa sampah ini, tidakkah hanya beberapa orang ini? Mulai besok, organisasi kekaisaran akan melakukan pemeriksaan internal seperti orang-orang seperti ini harus dihukum berat. Bawa pergi. Tuan Tanah. Tuan Tanah, Tuan Tanah. Tuan Tanah. Ah, dokter. Saya tahu saya salah. Aku juga hanya menjadi korban dari segala sesuatu yang baru ini. Kau memaafkanku. Maafkan aku, ya. Aku tahu kamu mencintaiku. Mari kita berdamai. Nanti aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Kamu adalah. Apakah kamu mencintaiku? Jika mencintai, berikan aku racun. Jika ingin menyakiti, maka harus menyakiti nyawaku. Cintai aku, maka kau akan merancangku berulang kali. Mengambil harta saya. Inikah yang kau sebut cinta? Cintamu benar-benar hipokrit dan membuat orang merasa jijik. Chun Kiu Kiu. Saudara bodohku akhirnya tumbuh dewasa.